Penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat berpotensi memicu dampak luas terhadap perdagangan dan perekonomian global. Sejumlah ekonom menilai peristiwa ini bukan hanya isu politik, melainkan juga risiko serius bagi stabilitas pasar energi, arus investasi, dan juga rantai perdagangan internasional. Telah bergabung melalui sambungan virtual Wijayanto Samirin, ekonom senior Universitas Paramadina. Selamat pagi, Pak. Pagi, Mas Ya, Yuda. kalau kita melihat ini mungkin isu politiknya salah satu yang menarik. Tapi kalau kita dari sisi ekonomi penangkapan Maduro ini dianggap juga akan berpengaruh terhadap ekonomi global. Terutama kalau kita melihat bagaimana Venezuela juga berperan dalam isu geopolitik dengan dia mengekspor minyak ke China, kemudian juga positioningnya sendiri yang sangat bertentangan dengan kebijakan Trump sejauh ini. Bagaimana Anda melihatnya, Pak? Ya, memang kalau kita melihat apa yang dilakukan Trump itu lebih merupakan sesuatu yang kental unsur geopolitiknya. Ekonomi ada, tapi lebih kental unsur geopolitiknya, khususnya mengantisipasi perkembangan di masa mendatang. Jadi dampak terhadap harga minyak memang tidak terasa. Karena Mhm. walau cadangan minyak Venezuela itu sekitar 70%, 17% cadangan dunia, tetapi produksinya itu hanya 1,5% dari produksi dunia. Ekspornya juga hanya 1,4% dari perdagangan minyak internasional. Jadi dari sisi harga tidak terlalu berpengaruh. Apalagi kalau kita cek pagi ini ya, Mhm. ketika pasar futures minyak itu sudah dibuka, ternyata walaupun sempat naik kemudian terkoreksi. Artinya para pelaku pasar melihat bahwa dari sisi supply ini tidak akan ada masalah atau gangguan berarti. Mhm. Karena Presiden Trump berkomitmen untuk tetap melanjutkan produksi minyak dari Venezuela. Bahkan ada indikasi Amerika akan berinvestasi lebih banyak lagi sehingga lebih banyak minyak yang dipompa dari Venezuela. Mhm. Jadi dari sisi harga minyak tidak terlalu berpengaruh, Mas Yuda. Iya, tadi saya juga tertarik dengan pernyataan Bapak dan juga mengutip dari pernyataan Presiden Trump terkait dengan investasi eksplorasi minyak di Venezuela akan ditingkatkan oleh Amerika Serikat. Tapi kan butuh waktu ya Pak dan juga tidak semudah itu untuk membangun instalasi-instalasi, infrastruktur dan semuanya. Meskipun juga diharapkan bisa menggenjot kembali produksi minyak setelah mereka diembargo Amerika beberapa waktu. Lalu Anda melihat seandainya nanti memang produksi minyak semakin besar dari Venezuela, kontribusinya terhadap pasar dunia juga bagus, apa dampaknya terhadap harga minyak? Apakah akan jauh lebih rendah dan pasti implikasinya juga mengenai nilai harga jualnya juga akan berkurang atau bagaimana Pak sebenarnya? Ya, kalau kita lihat historinya, Venezuela ini sempat memproduksi minyak di level 3 juta barrel per hari. Jadi dia sebenarnya punya infrastruktur yang tinggal diaktifkan kembali untuk bisa mencapai ke level itu. Mhm. Memang produksinya turun hingga di level hanya sekitar 1,2, 1,3 juta barrel per hari karena embargo Iya. salah satu. Dan yang kedua karena masalah kesulitan financing, masalah korupsi, masalah politik dan lain sebagainya. Tapi bagi Amerika untuk kembali mendongkrak produksi dari Venezuela itu bukan suatu hal yang sulit, tapi memang butuh waktu. Nah, yang menarik Mas Yuda, saya melihat Amerika ini mengantisipasi perkembangan di masa depan karena cadangan minyak yang luar biasa dan Amerika ingin mengkonten kemajuan China dengan Mhm. mengambil cadangan minyak besar yang kemungkinan besar akan dimanfaatkan Cina di masa mendatang. Mhm. Jadi ini bukan hanya pertarungan hari ini, tapi juga pertarungan di masa mendatang. Dan saya melihat ada satu hal yang menarik, Mas Yuda. Karena ini seolah-olah Amerika ingin kembali dominan di pasar dunia energi, khususnya LNG dan minyak, dan mereka akan kembali mendorong petrodolar. Mhm. Jadi ini adalah respon Trump terhadap upaya didolarisasi, di mana transaksi antar negara termasuk minyak sekarang sudah mulai tidak menggunakan US dollar lagi. Dengan menguasai reserve, Amerika ingin mengembalikan petrodolar. Karena salah satu kekuatan ekonomi Amerika adalah ketika US dollar masih menjadi reserve currency dunia. Mhm. Ketika posisi itu hilang, maka ekonomi Amerika akan melemah. Jadi ada agenda yang super kompleks di balik langkah Trump ini, Mas Mhm. Yuda. Dengan agenda yang kompleks tadi sudah kebaca seperti apa sih Indonesia dalam kondisi ini ke depannya mengingat
Ya tadi ada penerapan tarif di Indonesia di mana juga kita harus mengimpor minyak lebih banyak dari ke Amerika dan nanti bagaimana dolar itu bisa berperan pastinya akan ada perubahan dari postur APBN terhadap BBM ke depannya, kemudian juga dolar yang semakin menguat. Nah, bagaimana kita melihat posisi ini di masa depan, Pak? Jadi kalau kita melihat dalam jangka pendek ada kemungkinan dinamika harga. Nah, Hmm, kita harus mengantisipasi. Ada potensi kita harus menyiapkan subsidi lebih kalau kita tidak ingin masyarakat membeli BBM di harga yang lebih tinggi. Apalagi daya beli masyarakat sedang rendah. Tetapi ini sifatnya temporer dan oke. jangka pendek. Kalau kita berbicara jangka panjang, indikasinya justru harga minyak akan cenderung mengalami stabilisasi, bahkan akan ada kecenderungan penurunan. Saya rasa begitu, Mas Yuda. Mhm. Nah, yang menarik kalau tadi bicara mengenai China dan Venezuela, mereka juga mengekspor ke China dengan nilai transaksi tadi saya baca sekitar lebih dari 10 miliar US dollar ke China, Pak, dari minyak dari Venezuela. Berarti ke depannya ini akan merubah lagi tataran ekonomi politik di mana China selama ini berseteru dengan tarif dengan Amerika. Kemudian ketika resources minyak China di Venezuela dikuasai Amerika, pastinya China juga akan mengalami kondisi yang sangat berat terkait dengan ekonomi kalau kita bicara mengenai energi ke depannya. Bagaimana Anda melihat ini, Pak? Ya, memang itu yang dibaca oleh Trump. Jadi pada tahun 2000, Amerika itu adalah importir minyak terbesar dunia, sekitar Hmm. 11 juta barrel per hari. Nah, sekarang posisi itu dipegang oleh China, hampir 12 juta barrel per hari. Sehingga ketika ada gangguan supply minyak, maka ekonomi China juga akan sedikit terganggu. Nah, kalau kita berbicara kondisi saat ini, ekspor Venezuela ke China itu mewakili 80% ekspor minyak Venezuela. Mhm. Tapi dari sisi impor Cina ini hanya mewakili sekitar 5% saja. Mhm. Jadi bagi Cina tidak terlalu sulit untuk kemudian mencari sumber lain. Apakah dari Middle East, ataukah dari Asia Tengah, atau dari Rusia. Dalam jangka pendek tidak akan ada isu serius bagi Cina. Nah, yang menjadi masalah adalah jangka panjangnya. Mhm. Karena kita melihat Cina banyak berinvestasi di Venezuela, termasuk loan yang nilainya 30-40 billion US dollar. Ya, target Cina adalah untuk mensecure supply minyak di masa mendatang. Nah, ini impian itu rasanya kandas di tangan Trump. Mhm. Kalau kita melihat bagaimana kondisi global ekonomi sangat dipengaruhi oleh geopolitik juga, Pak. Lalu bagaimana dengan posisi saat ini Venezuela ketika kita melihat bahwasanya ke depan pastinya ada gonjang-ganjing juga terkait dengan capital outflow Indonesia yang di mana safe haven-nya masih dalam bentuk emas dan juga dolar. Bagaimana Anda melihat ini, Pak? Nah, ini memang risiko yang harus dihadapi oleh negara-negara yang currency-nya merupakan soft currency, currency yang lemah, termasuk Indonesia. Ada apa saja di luar negeri, apapun sebabnya, ada dinamika, pasti investasi itu capital itu fly to quality. Mereka lari ke Mhm. emas, lari ke US dollar, atau ke 7 mata uang utama dunia. Nah, ini memang yang harus diantisipasi oleh Indonesia. Dinamika ini pasti ada dampaknya ke rupiah. Kita harus serius memastikan fiskal kita solid. Kemudian yang kedua, jangka menengah dan jangka panjang kita harus mempunyai sumber energi yang Mhm. lebih terdiversifikasi. Saya melihat ini opportunity yang luar biasa bagi pemerintah untuk mendorong energi baru dan terbarukan, untuk mengurangi ketergantungan kita kepada minyak impor. Karena saat ini sudah di atas 1 juta barrel per hari Mhm. kita impor minyak, jadi angka yang sangat tinggi. Mhm. Tapi menarik Pak, agak sedikit ironis ketika kita bicara mengenai sustainability green energy di Indonesia. Sebelumnya minggu lalu saya sempat berdialog terkait dengan pemerintah membatalkan nih Pak untuk mempensiunkan PLTU Cirebon 1 seperti itu. Nah ini pastinya harusnya bisa diwaspadai juga ketika misalkan kondisi ekonomi global sangat dipengaruhi juga dengan geopolitik di mana kasus Venezuela ini bisa menjadi suatu warning Indonesia ke depannya untuk terus meningkatkan green energy. Bagaimana Anda melihat kebijakan pemerintah yang harus mewaspadai kondisi ini ke depannya, Pak? Ya, yang perlu kita kurangi dalam situasi seperti ini adalah konsumsi minyak bumi terkait sumber energi untuk PLN itu kan mayoritas coal, di mana kita adalah produsen utama coal di dunia. Jadi menurut saya di luar aspek dan isu lingkungan itu tidak masalah.
Tetapi menurut saya yang perlu dikedepankan adalah sumber-sumber energi ke depan yang kita gunakan, misalnya mobil berbahan bakar fosil fuel itu mungkin harus dikurangi, Mhm, diganti dengan mobil listrik, di mana sumber energi listriknya bisa dari coal, tapi di mhm, masa depan kita perlu dorong EBT. Jadi hal-hal seperti ini yang menurut saya perlu kita persiapkan. mhm. Karena kita membaca di masa mendatang situasi dunia perminyak bumian ini akan makin dinamis. Mhm. Pak, ini saya juga tertarik tadi jangka pendek dampaknya terhadap postur APBN karena kemungkinan harga minyak akan naik. Tapi di sisi lain ada sejumlah referensi yang tadi saya baca juga memberikan blessing from the skies untuk komoditi batu bara, minyak ini momentum kita. Bagaimana para emiten ini ataupun pelaku usaha di bidang ini juga bisa mengambil kesempatan sebagai salah satu energi lain selain minyak bumi tadi yang Bapak katakan, batu bara sebenarnya masih bisa menjadi salah satu fundamental utama kita untuk bisa bersaing di era minyak dunia mungkin akan mengalami kenaikan cukup signifikan dalam waktu dekat. Bagaimana Anda melihat ini, Pak? Ya, tentunya dampak yang akan dialami yang seketika itu adalah emiten produsen minyak bumi. Tapi Hmm, kita kan tidak punya emiten yang bergerak di sektor itu, pemain utama di minyak bumi. Kita punya emiten yang bergerak di bidang batu bara dan lain sebagainya. Hubungannya dalam konteks ini pasti tidak langsung, tetapi terkait. Nah, menurut saya yang perlu kita cermati adalah flight to quality tadi. mhm, Jadi ketika ada dinamika global, maka capital akan mengalami outflow ya, keluar. Lihat tahun ini aja Mas Yuda, mhm, kita mengalami capital outflow dari investasi portfolio. Kita mengalami peningkatan capital outflow dari pembayaran bunga dan ya, dividen. Bahkan dari FDI kita mengalami posisi yang relatif stagnan. Jadi potensi capital outflow ke depan ini harus kita antisipasi. Kalau itu terjadi, apalagi di sektor investasi portfolio, maka indeks harga saham gabungan kita juga akan tertekan ke bawah. Bagaimana dengan emiten energi? Situasi ini tentunya memberikan tekanan ke bawah, kecuali tadi saya sampaikan emiten-emiten yang memang dia terkait dengan transaksi minyak, mungkin dia akan mengalami peningkatan harga saham. mhm. Lalu terakhir Pak mengenai emas yang selalu menjadi safe haven, apakah dengan kondisi geopolitik seperti ini, kemudian nanti kemungkinan menguatnya harga minyak sementara waktu dan jangka pendek masih menjadi pilihan. Bagaimana Anda melihat hal ini, Pak? Saya melihat emas akan masih selalu dicari ya, karena investor global, masyarakat global itu dalam situasi yang tidak tentu seperti ini, mereka flight to quality, apalagi ada tema besar dunia, dipolarisasi, di mana Mhm, banyak negara kemudian mengkonversi reserve-nya dari US dollar ke emas. mhm. Nah, demand emas akan selalu meningkat. Dalam konteks Indonesia, kalau kita bandingkan dengan nilai tukar rupiah yang selalu tertekan, investasi emas tentunya masih merupakan investasi yang sangat menarik. Mhm. Pak Wijayanto, terima kasih untuk perbincangannya. Semoga isu geopolitik ini bisa diambil momentumnya bagi Indonesia untuk pertumbuhan ekonomi karena kita bisa juga memanfaatkan periode pertama di 2026 dengan banyak sekali momentum Lebaran, libur Imlek sehingga daya ekonomi juga akan terbus juga dengan beberapa variabel tadi terlepas dari isu politik global. Semoga kondisi bisa tetap kondusif di dalam negeri. Terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini Pak. Salam sehat selalu. Terima kasih.